Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Hafiznurwardana dari Prodi PGMI ingin menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia secara singkat. Kita masuk ke prolognya. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertetapan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari berbagai negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dagang rempah-rempah yang saat itu sangat mahal. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan lainnya tergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Dan pada akhirnya perjuangan mereka pun menuaikan hasil. Berikut adalah rincian cerita sejarahnya. Yang pertama adalah Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat itu Jepang memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari negara sekutu pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus. Kalian harus tahu, pada saat kejadian itu Jepang dibom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Selama 3 hari itu memakan banyak korban, 14.000 penduduk Jepang pada saat peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Dan yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Namun, menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya, kelompok pemuda mulai merancang strategi untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu bertepatan di Kerawang. 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Muhammad Hatta dan Muhammad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Ketiga, perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Perhubungan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk perumusan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Mele. Yang keempat, detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadirlah BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Terandas Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pri, Go, Dikdo, dan Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan
disusul dengan sambutan Suwiryo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan pergerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjukkanlah Latif Hadraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara selesai, kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan teks proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan undang-undang sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikianlah terbentuklah Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia berbentuk republik atau yang bisa disebut NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari sidang PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan masih terlibat dan susah untuk melancarkan kata-katanya. Salam sejarah.